Di sebuah desa terpencil di kaki gunung yang diselimuti kabut, terdapat sebuah legenda yang telah hidup turun-temurun. Desa Cimolok, yang namanya terdengar seolah berasal dari cerita lucu, menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh para penduduk asli. Di sana, malam selalu terasa lebih gelap, dan angin yang berhembus membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Konon, di tengah hutan lebat di pinggiran desa, terdapat komunitas gaib yang disebut masyarakat hantu Cimolok. Mereka adalah entitas gaib yang diakini dulunya merupakan penduduk desa yang meninggal secara tragis. Namun, alih-alih pergi ke alam baka, mereka memilih menetap di dunia fana untuk menjaga desa dari ancaman luar, meskipun cara mereka seringkali menakutkan. Malam itu, Rahmat, seorang pemuda desa yang penasaran, memutuskan untuk membuktikan apakah legenda itu benar adanya. Berbekal lentera tua dan keberanian yang bercampur nekat, ia masuk ke hutan Cimolok sendirian. Hutan itu begitu sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin. Namun, semakin jauh Rahmat melangkah, ia mulai mendengar suara aneh, seperti suara orang yang berbicara, tapi tidak jelas kata-katanya. "Tolong, siapa di sana?" dipanggil Rahmat, suaranya sedikit bergetar. Tiba-tiba, di depannya muncul kabut tebal. Dari kabut itu, siluet seorang wanita tua dengan wajah penuh luka muncul. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunjuk ke arah sebuah pohon besar dengan lubang menganga di tengah batangnya. Merasa tertantang, Rahmat mendekati pohon itu. Namun, saat ia mencoba mengintip ke dalam lubang, sebuah tangan dingin mencengkeram pundaknya. Rahmat tersentak saat tangan dingin mencengkeram pundaknya. Ia berbalik dengan cepat, namun tak ada siapapun di sana. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya, tapi rasa penasaran yang membara tetap memaksanya melangkah maju. Dari lubang besar di pohon itu, terdengar suara pelan namun jelas, seperti suara seseorang yang sedang memanggil. "Rahmat! Rahmat!" Rahmat mematung. Bagaimana pohon itu tahu namanya? Dengan gemetar, ia mendekatkan wajahnya ke lubang. Saat ia mengintip, kilatan cahaya aneh menyilaukan matanya, membuatnya tersentak mundur. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya tidak lagi berada di hutan Cimolok. Ia sekarang berada di sebuah desa yang terasa asing. Rumah-rumah kayu berdiri kokoh, dan suasananya terasa seperti kembali ke masa lampau. Namun, yang paling aneh adalah para penduduknya. Mereka tampak seperti manusia biasa, tetapi kulit mereka pucat seperti lilin, dan mata mereka memancarkan cahaya kehijauan. "Selamat datang, Rahmat," kata seorang pria tua dengan jubah panjang. Suaranya dalam dan serak, seperti datang dari dalam bumi. "Kami adalah masyarakat hantu Cimolok." Rahmat hanya bisa terdiam. Lidahnya keluh, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Si pria tua melanjutkan, "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia manusia dan alam baka. Kami menjaga keseimbangan di desa ini, memastikan bahwa yang hidup dan yang mati tetap berada di tempatnya masing-masing." "Tapi, kenapa aku di sini?" Rahmat akhirnya memberanikan diri bertanya. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan itu. "Kamu adalah pilihan. Setiap 100 tahun, kami memanggil seorang dari dunia manusia untuk membawa pesan kami. Pesan tentang kehancuran yang akan datang jika keseimbangan ini terganggu." Sebelum Rahmat bisa memahami maksud kata-kata itu, suara jeritan melengking memecah keheningan. Dari kejauhan, ia melihat bayangan besar dengan mata merah menyala mendekat. "Itu dia! Sang penghancur!" diteriak salah satu penduduk gaib. Pria tua itu memegang bahu Rahmat. "Kamu harus pergi sekarang. Kembalilah ke desamu dan beritahu mereka. Jika batas hutan ini dilanggar lagi, kami tidak akan bisa menahan kekuatan gelap itu lebih lama." Sebelum Rahmat sempat protes, tubuhnya terasa ringan. Ia tersedot ke dalam pusaran cahaya yang muncul dari tanah, dan ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah kembali berdiri di depan pohon besar di hutan Cimolok. Rahmat tersungkur di depan pohon besar itu, napasnya terengah-engah. Sekilas, hutan Cimolok tampak seperti biasa, sunyi, mencekam, tapi kini terasa lebih berat. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah gontai, Rahmat kembali ke desanya. Namun, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang sosok sang penghancur dan pesan dari pria tua gaib tadi. Setibanya di desa, ia langsung menuju balai desa, di mana beberapa tetua dan penduduk sedang berkumpul. "Aku harus berbicara. Ini penting," seru Rahmat dengan suara yang penuh kegelisahan. Para tetua menatapnya dengan alis terangkat. "Pak Jaya,
kepala desa yang sudah berumur, berdiri dari kursinya. "Ada apa, Rahmat? Kenapa kau terlihat seperti habis bertemu setan?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Justru itu, Pak. Aku memang bertemu mereka, masyarakat hantu Cimolok." Rahmat menjelaskan panjang lebar tentang apa yang ia alami. Perjalanan ke dunia lain, peringatan tentang kehancuran, dan sosok sang penghancur yang sedang mendekat. Namun, bukannya percaya, para penduduk desa malah tertawa. "Rahmat, kau pasti terlalu banyak mendengar dongeng tua," ujar salah satu warga. "Hutan itu memang angker, tapi cerita soal hantu penjaga? Ayolah, timpal yang lain." Rahmat merasa putus asa. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata, tapi tak ada seorang pun yang percaya. Bahkan Pak Jaya menepuk pundaknya dan berkata, "Kita akan baik-baik saja. Jangan khawatir." Namun, malam itu, desa Cimolok membuktikan bahwa Rahmat benar. Saat matahari tenggelam dan malam tiba, kabut tebal mulai menyelimuti desa. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh seperti ribuan langkah kaki. Angin bertiup kencang, membawa suara jeritan dan raungan yang menggema di udara. Rahmat yang masih terjaga di rumahnya bergegas keluar, begitu pula para penduduk yang terbangun oleh suara aneh itu. Di ujung desa, sosok besar dengan mata merah menyala muncul. Tubuhnya sebesar rumah, dengan kulit hitam pekat yang tampak seperti retakan lava. "Itu dia, sang penghancur!" Rahmat berteriak. Makhluk itu berjalan perlahan menuju desa, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Para penduduk panik, beberapa mencoba melarikan diri ke dalam hutan, namun kabut menutupi segala arah. Rahmat teringat pesan dari pria tua gaib. Keseimbangan telah terganggu, gumamnya. Ia sadar bahwa penduduk desa telah melewati batas hutan terlalu sering, merusak habitat yang seharusnya dilindungi oleh masyarakat hantu Cimolok. Dengan keberanian terakhir yang ia miliki, Rahmat berlari menuju tepi desa, menghadap makhluk itu. "Hentikan! Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong, beri kami waktu." Tiba-tiba, kabut di sekeliling berubah menjadi siluet-siluet penduduk gaib. Masyarakat hantu Cimolok muncul, membentuk barisan di depan Rahmat. Pria tua itu kembali, kini dengan wajah yang tampak lebih tegas. "Kami hanya bisa menahan sang penghancur untuk sementara," kata pria tua itu. "Kamu dan pendudukmu harus berjanji untuk memulihkan apa yang telah dirusak." Rahmat mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia berbalik, menatap penduduk desa yang ketakutan. "Lihat apa yang terjadi. Kita harus berubah. Mulai sekarang, kita harus menjaga hutan ini seperti menjaga nyawa kita sendiri." Dengan bantuan masyarakat hantu Cimolok, sang penghancur akhirnya mundur ke kegelapan. Namun, desa itu tahu peringatan ini bukan hanya ancaman kosong. Mereka mulai mengubah cara hidup mereka, menjaga hutan dengan hormat, dan menjadikan legenda masyarakat hantu Cimolok sebagai pengingat pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Beberapa bulan telah berlalu sejak sang penghancur nyaris menghancurkan desa Cimolok. Penduduk desa mulai menjalankan janji mereka. Mereka berhenti menebang pohon sembarangan, menjaga sumber air, dan memberikan persembahan sederhana di tepi hutan untuk menghormati masyarakat hantu Cimolok. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Rahmat sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sang penghancur terus muncul, lebih besar dan lebih ganas, menandakan bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membutuhkan keberanian lebih besar dari sebelumnya. Pada suatu malam yang gelap, pria tua dari masyarakat hantu Cimolok muncul di mimpi Rahmat. Kali ini, wajahnya tampak lebih muram. "Keseimbangan belum sepenuhnya dipulihkan, Rahmat," kata pria itu. Sang penghancur hanya tertahan, bukan dihentikan. Agar ia tidak kembali, diperlukan satu pengorbanan besar. Rahmat terbangun dengan keringat dingin. Kata-kata, "di pengorbanan besar," terus terngiang di telinganya. Ia sadar, ini bukan hanya tentang menjaga hutan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa ia lakukan. Keesokan harinya, Rahmat mengumpulkan para tetua desa di balai. Ia menceritakan mimpinya, meskipun ia tahu banyak yang akan meragukan. Namun kali ini, ketakutan akibat kemunculan sang penghancur sebelumnya membuat para penduduk lebih mendengarkan. Pak Jaya, kepala desa, mengerutkan kening. "Apa yang kau pikirkan, Rahmat? Apa pengorbanan besar itu?" Rahmat terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku harus pergi ke dunia mereka.
Aku harus menjadi penjaga keseimbangan bersama mereka. Keributan segera terjadi. Penduduk desa keberatan. Ibu Rahmat menangis, memohon agar anaknya tidak mengambil keputusan yang begitu berbahaya. Namun, Rahmat yakin. Ia merasa dipilih oleh hutan, oleh masyarakat hantu Cimolok, untuk menjalankan tugas ini. Malam itu, Rahmat pergi ke hutan sendirian. Ia membawa lentera tua dan sebuah kain putih sebagai tanda niat baiknya. Di depan pohon besar tempat ia pertama kali bertemu dunia gaib itu, ia berlutut dan berkata, "Ya, aku siap melakukan apapun untuk menyelamatkan desa ini." Kabut tebal segera menyelimuti, dan dari dalam pohon, pria tua itu muncul bersama beberapa anggota masyarakat hantu. "Kami telah menunggu jawabanmu, Rahmat," kata pria itu. "Jika kamu menerima tugas ini, kamu tidak akan kembali sebagai manusia. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Rahmat mengangguk. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke lubang pohon itu, meninggalkan dunia fana selamanya. Sejak malam itu, desa Cimolok menjadi lebih damai dari sebelumnya. Penduduk percaya bahwa Rahmat kini menjadi penjaga hutan, bergabung dengan masyarakat hantu Cimolok untuk melindungi keseimbangan antara manusia dan alam. Meski tak pernah kembali, kehadiran Rahmat masih terasa di desa itu. Setiap malam, di tepi hutan, cahaya lentera sering terlihat berkedip-kedip, seolah Rahmat sedang berpatroli. Penduduk desa pun hidup selaras dengan alam, menjadikan kisah Rahmat sebagai pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada lingkungan. Meskipun Rahmat telah mengorbankan dirinya untuk menjaga keseimbangan, kehidupan di desa Cimolok perlahan kembali ke rutinitasnya. Penduduk desa menghormati hutan, memastikan mereka tidak lagi melanggar batas suci yang telah lama dijaga oleh masyarakat hantu Cimolok. Namun, cerita tentang Rahmat terus hidup di tengah masyarakat, terutama di kalangan anak-anak yang menjadikannya dongeng pengantar tidur. Namun, ketenangan ini mulai terusik. Pada malam-malam tertentu, terdengar suara tangisan dari arah hutan. Bukan suara manusia, tetapi sesuatu yang memilukan, seperti jeritan dari jiwa yang kehilangan arah. Siti, adik perempuan Rahmat, merasa ada yang aneh. Ia sering bermimpi bertemu kakaknya, yang berdiri di tepi hutan dengan wajah penuh duka. Dalam mimpi itu, Rahmat berkata, "Ya, keseimbangan belum sepenuhnya aman, Siti. Aku butuh bantuanmu." Siti adalah gadis pemberani, seperti kakaknya. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dilarang oleh ibunya dan para tetua desa, Siti membawa lentera tua milik Rahmat dan menyelinap masuk ke hutan pada malam hari. Di tengah hutan, ia mendapati pohon besar itu. Kabut mulai menyelimuti, dan perlahan siluet masyarakat hantu Cimolok muncul. Namun, kali ini, wajah mereka terlihat gelisah. "Kamu Siti," kata pria tua gaib itu. "Adik dari penjaga baru kami. Kami sudah menunggumu." Siti bingung. "Apa yang terjadi? Apa yang bisa kulakukan?" ditanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu menjawab, "Rahmat membutuhkanmu. Dunia manusia semakin merusak keseimbangan alam, dan kekuatan kami tidak lagi cukup untuk menahan kekacauan. Rahmat telah memanggilmu karena kamu adalah bagian dari takdir ini." Dengan keberanian, Siti melangkah lebih jauh ke dalam dunia gaib. Ia bertemu Rahmat, yang kini tampak berbeda. Mata kakaknya memancarkan cahaya kehijauan, dan tubuhnya tampak menyatu dengan hutan. Meski begitu, senyumnya tetap hangat. "Siti," ujar Rahmat, "kamu adalah harapan terakhir kita. Aku tak bisa kembali ke dunia manusia, tapi kamu bisa menjadi jembatan antara desa dan hutan. Kamu harus membawa pesan ini kepada mereka. Hutan ini bukan hanya tempat bagi manusia, tapi rumah bagi kehidupan yang tak terlihat." Siti mendengarkan dengan hati-hati. Ia tahu tugas ini tidak mudah, tapi ia bersumpah akan melanjutkan perjuangan kakaknya. Siti kembali ke desa dengan hati yang berat. Ia mengumpulkan penduduk dan menceritakan semuanya. Awalnya, mereka kembali skeptis. Namun, kali ini, Siti membawa bukti, lentera Rahmat yang kini bercahaya sendiri, bahkan tanpa api. Lentera itu dianggap sebagai simbol kehadiran Rahmat dan pesan dari masyarakat hantu Cimolok. Dengan bantuan Siti, desa Cimolok memulai upaya baru untuk melestarikan hutan, bekerja sama dengan desa-desa lain untuk memperluas kawasan perlindungan. Mereka menanam kembali pohon-pohon, menjaga mata air, dan mendidik anak-anak tentang pentingnya menjaga alam. Hingga kini, legenda masyarakat hantu Cimolok terus hidup. Lentera Rahmat masih terlihat berkedip di tepi hutan pada malam hari, dan Siti,
yang kini telah menjadi tetua desa, terus mengingatkan generasi baru tentang pengorbanan kakaknya. Hutan Cimolok, yang dulu penuh misteri, kini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Namun, bagi mereka yang cukup berani untuk melangkah lebih jauh, kabut tebal di dalamnya masih menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh penjaga sejati. Tahun demi tahun berlalu, dan desa Cimolok tetap menjaga keseimbangan dengan hutan seperti yang telah diajarkan oleh Rahmat dan Siti. Namun, dunia luar mulai merangsek masuk. Jalan baru yang menghubungkan kota dengan desa-desa sekitar membuat lebih banyak orang dari luar datang ke Cimolok, membawa ancaman baru bagi keutuhan ekosistem hutan. Penduduk desa mulai merasa resah. Mereka khawatir bahwa kedatangan orang luar akan mengulang kesalahan masa lalu, mengganggu masyarakat hantu Cimolok, dan membangkitkan kembali sang penghancur yang sudah lama tertidur. Di tengah kekhawatiran ini, Ari, cucu Siti yang berusia 15 tahun, mulai menunjukkan bakat yang aneh. Ia sering mengaku mendengar bisikan dari hutan, seolah-olah pohon-pohon dan angin berbicara padanya. Ari bahkan bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang tak terlihat oleh orang lain. Ari mirip sekali dengan Rahmat, ujar Siti, kini seorang wanita tua yang dihormati di desa. Mungkin dia adalah penerus penjaga keseimbangan ini. Suatu malam, Ari bermimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan Cimolok, dikelilingi oleh kabut tebal. Di depannya, berdiri Rahmat dan Siti dalam wujud yang lebih muda. Lentera tua yang selama ini dianggap sebagai simbol desa bersinar terang di tangan Rahmat. Ari, ujar Rahmat dengan suara tenang, waktumu telah tiba. Dunia semakin berubah, dan hutan ini membutuhkan penjaga yang baru. Kamu adalah harapan terakhir kami untuk menjaga keseimbangan. Ari mencoba berbicara, tetapi suaranya seolah terperangkap di tenggorokannya. Rahmat melanjutkan, besok, pergi ke pohon besar itu. Di sana, kamu akan menemukan jalan untuk memahami takdirmu. Ari terbangun dengan napas memburu. Ia menceritakan mimpinya kepada neneknya, Siti. Wanita tua itu memandangnya dengan mata berkaca-kaca, seolah telah lama menunggu saat ini. Kamu harus pergi, Ari, ujar Siti dengan berat hati. Rahmat telah memilihmu. Dengan penuh keberanian, Ari memasuki hutan sendirian. Kabut yang sama seperti dalam mimpinya segera menyelimuti, dan langkah kakinya terasa dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Ketika ia sampai di pohon besar itu, lentera tua yang dibawa dari desa mulai menyala sendiri. Dari dalam pohon, muncul pria tua dari masyarakat hantu Cimolok. Selamat datang, Ari, katanya. Kami telah menunggumu. Ari dibawa masuk ke dunia gaib yang penuh dengan cahaya lembut dan keheningan. Di sana, ia bertemu dengan Rahmat yang kini sepenuhnya menjadi bagian dari hutan. Ari, menjadi penjaga keseimbangan bukan hanya tentang melindungi hutan, ujar Rahmat. Kamu harus menghubungkan dunia manusia dan dunia alam. Dunia luar akan terus mencoba merusak keseimbangan ini, tetapi dengan kemampuanmu, kamu bisa menjadi suara yang memperjuangkan keharmonisan. Ketika Ari kembali ke desa, ia membawa pesan penting. Penduduk desa tidak bisa lagi hanya bergantung pada perlindungan masyarakat hantu Cimolok. Mereka harus menjadi pelindung aktif bagi hutan, bekerja sama dengan dunia luar untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam. Dengan bimbingan Siti, Ari mulai mengajak generasi muda desa untuk belajar tentang ekosistem hutan. Ia juga berbicara kepada pendatang dari kota, meyakinkan mereka bahwa hutan Cimolok adalah tempat suci yang harus dihormati. Kini, Ari dikenal sebagai penjaga muda desa Cimolok, penghubung antara manusia, alam, dan dunia gaib. Lentera tua Rahmat tetap menjadi simbol harapan, dan hutan Cimolok menjadi lebih dari sekadar legenda. Ia menjadi saksi bahwa keseimbangan hanya bisa dicapai ketika manusia dan alam berjalan bersama.